Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Klasya Sukendar, saya dosen program studi agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dari pengajuan program sertifikasi dosen, khususnya pada pernyataan diri, dan pada bidang pengajaran. Sebagai contoh mata kuliah yang dibawakan adalah mata kuliah penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital yang merupakan mata kuliah wajib yang diambil pada semester 6. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah TBP atau Team Based Project dengan 3 SKS, di mana 1 SKS merupakan mata kuliah teori dan 2 SKS merupakan mata kuliah praktikum. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pengajaran. Deskripsi mata kuliah dari penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital ini membahas aspek-aspek yang terkait dengan arti penting penyuluhan dan pemasaran dalam pembangunan pertanian era industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di bidang pertanian, TIK dalam penyuluhan, TIK dalam pemasaran, dan desain aplikasi TIK digital di bidang pertanian. Untuk pengayaan materi, setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk menggarap suatu proyek dengan tema penerapan teknologi informasi komunikasi berbasis internet dalam mewujudkan smart farming melalui metode pembelajaran TBP. Adapun sistem pembelajaran atau mode perkuliahan ini adalah secara luring atau yang bisa disebut juga dengan tatap muka. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini tertuang pada CPL dan CPMK. CPL pada mata kuliah ini adalah CPL 4, yaitu menerapkan ilmu dan teknologi pertanian secara umum dan konsep-konsep teoritis agribisnis yang spesifik dan mendalam. Kemudian CPL 5 yaitu mengaitkan ilmu pertanian dan pariwisata untuk pertanian dan pembangunan berkelanjutan. Dan juga CPL 8 yaitu mengadopsi metode ilmiah dan etika, teknologi dan media komunikasi dan informasi, perangkat analisis dan perangkat lunak yang andal dalam menganalisis, memecahkan masalah, serta mengambil keputusan di bidang agribisnis dan mengkomunikasikan hasilnya pada pemangku kepentingan terkait. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengorganisasikan atau memadukan ilmu dan teknologi pertanian serta konsep agribisnis dalam penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan dengan efektif integrasi antara pertanian dan pariwisata untuk pembangunan berkelanjutan melalui penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital. Serta mahasiswa mampu memanfaatkan atau menggunakan perangkat media teknologi, informasi, dan komunikasi dalam penyuluhan dan pemasaran agribisnis. Mata kuliah ini menjadi menarik dikarenakan tidak hanya berfokus pada teori saja, namun nanti pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan menghasilkan suatu produk dengan tema penerapan teknologi informasi, komunikasi berbasis internet dalam mewujudkan smart farming. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini mempunyai beberapa pokok bahasan, di antaranya mengenai penyuluhan dan pemasaran pertanian era industri 4.0, teknologi informasi dan komunikasi di bidang pertanian, teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang penyuluhan, teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemasaran, desain konten TIK digital bidang pertanian, serta nanti akan ada pengaplikasian team-based project sesuai dengan isu atau permasalahan dalam penyuluhan pemasaran agribisnis
dengan tema penerapan teknologi informasi komunikasi berbasis internet atau digital dalam mewujudkan smart farming. Nah, jadi pada mata kuliah ini, sistem penilaian mata kuliah dibagi menjadi dua, yaitu penilaian soft skill dan juga hard skill. Di mana penilaian soft skill di sini dengan persentase 60%, dengan presentasi kelompok itu sebesar 10%, penilaian team-based project sebesar 40%, aktivitas mahasiswa dalam kelompok atau student peer assessment sebesar 10%. Sehingga total dari nilai soft skill adalah 60%. Adapun untuk penilaian hard skill itu sebesar 40%, terbagi dari menjadi disiplin kehadiran dalam perkuliahan itu sebesar 5%, kemudian ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 15%, dan juga nanti akan ada penilaian mengenai dokumen tugas dari team-based project ini sebesar 5%. Sehingga setelah diakumulasikan, nilai soft skill dan hard skill akan menjadi 100%. Ya, baik, maka dari itu, mari kita saksikan contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara tatap muka di dalam kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital. Ya, jadi sebelum kita mulai mata kuliah ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Jadi sebelum dimulai, silahkan diisi dulu absennya. Ya, Lilian. Ya, jadi silahkan sambil absen. Nah, sebelum kita akan bahas materi hari ini mengenai TIK dalam pemasaran, ada yang masih ingat minggu lalu kita bahas mengenai apa? Ya, silakan Reira. Minggu lalu kita bahas materi terkait informasi, teknologi, dan komunikasi dalam penyuluhan. Oke, betul. Jadi minggu lalu kita udah bahas mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bidang penyuluhan. Ya, jadi untuk minggu ini kita akan lanjut next ke materi mengenai TIK dalam pemasaran. Nah, tapi masih ada yang ingat nggak materi apa aja yang udah dibahas dalam TIK dalam penyuluhan itu? Ya, silakan Bunga. Ingat kalau terkait dengan minggu lalu itu ada terkait masalah dan kendala penyuluhan pertanian era industri 4.0, kemudian karakteristik media penyuluhan berbasis TIK digital, kemudian ada relevansi aplikasi TIK digital dalam penyuluhan, dan juga yang terakhir saya ingat itu ada alternatif media penyuluhan memanfaatkan TIK digital. Oke, jadi itu ya materi yang udah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang kita move on ke materi selanjutnya ya, yaitu ke TIK dalam pemasaran. Nah, jadi pokok pembahasan yang akan kita bahas hari ini bersama-sama yaitu mengenai definisi TIK dalam pemasaran ya. Kemudian ada isu dan kendala beserta masalah pemasaran digital dalam produk pertanian. Kemudian juga ada kendala teknis dan strategi dalam pemasaran digital. Selanjutnya karakteristik media pemasaran digital produk pertanian, pendekatan pemasaran digital produk pertanian, dan juga nanti mengenai metode pemasaran digital produk pertanian. Gitu ya. Nah, adapun mata kuliah metode atau pembelajaran mata kuliah ini yaitu berbasis TBP. TBP atau yang disebut dengan team-based project. Jadi nanti mata kuliahnya ini adalah berbasis project ya. Nanti di akhir mata kuliah kalian akan menghasilkan suatu produk dari mata kuliah ini ya. Kemudian sub CPMK-nya di sini ada 4 ya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai karakteristik pasar komoditas pertanian. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan masalah dan kendala pemasaran produk pertanian era industri 4.0. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan kesiapan petani dalam memasarkan produk pertanian. Dan yang terakhir, mahasiswa
mampu menjelaskan alternatif pemasaran produk pertanian dengan memanfaatkan TIK digital. Oke, jadi itu sub CPMK-nya. Jadi diharapkan kalian akan mampu keempatnya ini setelah belajar hari ini. Gitu, ya. Nah, selanjutnya, TIK dalam pemasaran. Nah, ada yang masih ingat TIK itu kan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi menurut kalian TIK itu apa? Ya, silahkan Surya. Oke, jadi menurut sepengetahuan saya, di mana TIK itu merupakan istilah yang menggambarkan perkembangan teknologi yang digunakan untuk memproses, mengenali, menyimpan dan juga menyebarkan informasi dengan bantuan perangkat elektronik itu seperti smartphone, komputer dan juga internet seperti itu. Oke, jadi benar yang dibilang Surya tadi ya. Jadi TIK itu merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan teknologi yang digunakan untuk memproses, kemudian mengambil, menyimpan, dan menyebarkan informasi dengan bantuan perangkat elektronik seperti apa aja? Komputer, kemudian smartphone, dan satu lagi internet. Ya. Jadi TIK ini sudah hampir mempengaruhi setiap aspek kehidupan rumah kita ya. Jadi aspek kehidupan manusia gitu ya. Termasuk di bidang bisnis, kesehatan, pendidikan maupun hiburan ya. Jadi menurut Kotler, ini TIK ini erat kaitannya dengan bidang pemasaran ya. Jadi menurut Kotler, pemasaran adalah proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan ya. Nah, kita lihat di sini sekarang. Jadi Sukartawi memaparkan lebih lanjut bahwa pemanfaatan TIK dalam pertanian itu sering dinamakan dengan e-agriculture atau agribisnis ya. Jadi pengertian e-agriculture atau e-agribisnis itu sering diambil dari definisi E-nya adalah berupa elektronik dalam konsep ICT. Nah, apa itu ICT? Information and Communication Technology. Oke, jadi itu kegiatan pertanian atau agribisnis yang memanfaatkan keunggulan ICT seperti yang tadi kita bilang ya, komputer, internet, piranti lunak, baik itu software maupun hardware. Oke, jadi menurut Sukartawi ya, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran, hasil-hasil pertanian, teori dan aplikasinya menyatakan bahwa e-agribisnis itu adalah suatu alat untuk memasarkan produk-produk pertanian melalui keunggulan internet ya. Karena merupakan alat, maka e-agribisnis akan berhasil atau tidak itu sangat bergantung pada yang pertama ada yang namanya koneksi internet. Kemudian kita juga bisa lihat dari kualitas alat itu sendiri dan juga kualitas orang yang mengaplikasikan alat tersebut ya. Next, nah ini ada beberapa isu masalah dan kendala dari pemasaran digital produk pertanian. Kita bisa lihat di sini ada 7. Yang pertama itu kurangnya literasi digital, kemudian akses internet yang terbatas, ketergantungan pada pihak ketiga, kurangnya kepercayaan konsumen, kesulitan dalam pengemasan dan distribusi, tidak konsisten dalam ketersediaan produk, serta persaingan harga yang ketat. Nah, dari 7 masalah dan kendala pemasaran digital produk pertanian ini, ada yang bisa kasih contoh salah satu di antaranya? Ya, boleh, siapa namanya? Rintan. Oh ya, Rintan, silakan Rintan. Baik, terima kasih. Jadi salah satu contoh kurangnya literasi digital yang menjadi satu masalah dan kendala dalam pemasaran digital pertanian itu seperti yang kita ketahui memang di Indonesia itu literasinya masih rendah, utamanya bagi petani-petani kita yang bekerja di sektor pertanian itu memang kurang terkait literasi digital, sehingga mereka itu memang kurang mengerti nanti mengaplikasikan tentang teknologi informasi untuk memasarkan produk. Ya.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi betul yang dibilang Rintan ya tentang kurangnya literasi digital. Oke. Jadi next itu mengenai kendala teknis dan strategi. Ya, jadi kita bisa lihat kendala teknis apa saja yang terjadi ketika melakukan pemasaran digital. Itu yang pertama adalah kurangnya pelatihan digital marketing untuk UMKM pertanian maupun petani ya. Kemudian yang kedua, minimnya konten promosi yang menarik seperti foto, video berkualitas atau deskripsi produk yang meyakinkan. Kemudian sistem pembayaran digital juga belum familiar ya bagi sebagian petani, serta juga manajemen stok dan logistik yang belum terintegrasi secara baik dengan sistem online. Jadi itu kendala dari segi teknisnya ya dan strategis. Kemudian next kita akan bahas mengenai karakteristik media pemasaran produk pertanian. Nah, kalau dilihat dari slide ini ada berapa macam karakteristik media pemasaran? 10. Ada 10 ya karakteristik media pemasarannya. Itu yang pertama ada interaktif, kemudian ada visualisasi produk, kemudian jangkauan luas dan tak terbatas, yang keempat real time dan cepat, ada efisiensi biaya, tersedianya berbagai platform, fleksibel dan bisa disesuaikan, data driven, dukungan sistem pembayaran dan logistik, juga ada skalabilitas ya. Nah, dari ke-10 ini ada yang bisa memberikan contoh atau pengertian karakteristik ini seperti apa? Boleh angkat tangan? Ya, silakan Yanto. Menurut saya efisiensi biaya di sini yaitu kita dapat menghemat atau menekan penggunaan biaya sewa untuk penggunaan gedung atau prasarana pemasaran. Ya, oke, jadi bisa efisiensi biaya karena dengan adanya pemasaran digital produk pertanian. Jadi bisa tuh tanpa toko, ya, tanpa toko kita tetap bisa melakukan pemasaran digital. Oke. Next. Nah, jadi untuk metode pemasaran digital produk pertanian itu ada berapa metode? Kalian bisa lihat di sini? 7. Ada 7. Ya, yang pertama ada search engine optimization atau SEO ya. Nah, kemudian ada media social marketing, kemudian ada influencer marketing, email marketing dan WhatsApp blast ya. Kemudian marketplace marketing, video marketing dan iklan digital atau digital ads ya. Nah, dari ke-7 ini mungkin ada yang bisa mencoba menjawab, menjelaskan salah satu di antara metode ini. Ya, silakan Nur. Baik, saya ingin menjelaskan mengenai metode pemasaran digital produk pertanian influencer marketing. Jadi metode pemasaran digital ini dilakukan dengan bekerjasama dengan influencer, yaitu orang yang memiliki banyak pengikut di sosial medianya sehingga mereka dapat menarik para pengikutnya untuk tertarik terhadap produk yang mereka review. Oke, berarti tadi contohnya dengan influencer marketing. Ya, jadi ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ya. Nanti kalian bisa baca-baca. Dan sekarang akan ada tugas kelompok. Ya, jadi sekarang adalah sesi diskusi. Silahkan kalian bagi diri menjadi 5 kelompok. Nanti dari satu kelompok itu akan membahas mengenai proyek atau kasus apa yang akan dipilih mengenai strategi penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital ya. Jadi silakan bentuk dulu kelompoknya sesuai dengan kelompok masing-masing.
Oke, komoditi jamur tiram. Judulnya tentang pendampingan pemasaran digital usaha tani jamur tiram. Oke, jadi yang diambil adalah tentang jamur tiram ya. Oke, selanjutnya lanjut ke kelompok 2. Dari kelompok kami mengambil komoditi tanaman hias sebelumnya, di mana judul yang kami ambil itu mengenai strategi penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital kebun bunga Dwi Garden. Oke, jadi tentang tanaman hias ya. Strategi penyuluhan dan pemasaran digital khususnya tanaman hias ya. Oke, next kita ke kelompok 3. Jadi kelompok 3 itu mengambil di UMKM Pisang Aroma Nagita. Jadi judulnya itu strategi penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital di kasus di UMKM Pisang Aroma Nagita. Oke, UMKM Pisang Aroma. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya boleh kelompok 4. Baik, jadi kami mengambil di UMKM Jamu Kunyit, yang dimana judulnya itu adalah Strategi Penyuluhan dan Pemasaran Agribisnis Digital UMKM Jamu Kunyit Sidarahayu, Desa Rentang, Kecamatan Rentang, Kabupaten Karangasem. Oke, Sidarahayu ya di Karangasem. Oke, yang terakhir kelompok 5, silakan. Jadi kelompok 5 mengambil komoditi kopi, Bu. Judulnya identifikasi penyuluhan dan pemasaran digital terhadap usaha kopi luwak Bali yang berlokasi di Desa Sebatu, Kecamatan Segarang, GNR. Oke, jadi kopi ya, yang ambil komoditas kopi di GNR. Oke, jadi tadi kalian sudah ambil judul masing-masing ya. Ada yang pertama itu produk tentang jamur, ya. Kemudian yang kedua tentang tanaman hias, yang ketiga tentang pisang aroma UMKM, yang keempat tentang jamu ya, dan yang kelima tentang komoditas kopi. Ya, jadi nanti silahkan dilanjutkan untuk membuat strategi penyuluhan dan pemasaran agribisnis digitalnya, di mana nanti di akhir pertemuan terakhir itu kita akan menghasilkan produk berupa laporan ataupun buku dan juga video mengenai strategi penyuluhan dan pemasaran agribisnis digital ya. Oke, sampai situ dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih.